Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Matahari pagi bersinar mengingatkan kita bahwa hari ini adalah hari berkat yang membawa harapan baru yang pasti lebih baik dari kemarin, yang membawa kita melangkah melakukan aktivitas dengan satu pengharapan, besok pasti lebih baik. Maka dalam harapan yang demikian, mari kita berangkat melakukan tugas panggilan hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Dan sebelum membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih atas matahari pagi, atas nafas hidup, dan atas waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk melayani Tuhan. Maka inilah kami, anak-anak Tuhan, yang mau diberangkatkan melakukan tugas panggilan kami masing-masing. Maka berangkatkan kami dengan tuntunan pimpinan firman Tuhan. Maka berfirmanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi penuntun kita melakukan semua aktivitas kita, yaitu dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 2, ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari zaman Alkitab sampai sekarang, manusia selalu mencoba memahami Tuhan dan rahasianya dengan pikiran atau dengan rasio manusia yang terbatas. Karena pikiran manusia terbatas, maka ketika manusia bersandar pada pikirannya itu, bukan membawa manusia itu memahami rahasia Allah, tetapi semakin menjauhkan manusia dari Allah. Yang kemudian, kalau manusia semakin bersandar kepada pikirannya sendiri, manusia itu akan cenderung tidak percaya. Dengan demikian, maka agama dilihat hanya sebagai satu dongeng, hanya sebagai satu hiburan, bahkan ada yang lain mengatakan hanya sebuah candu yang meninabobokkan manusia supaya jangan begitu susah di dalam banyak penderitaan hidupnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah Paulus memberikan pengajaran, memberikan argumen kepada jemaat di Korintus, yang waktu itu adalah di bawah dunia Helenis, budaya filsuf Yunani yang selalu mengagungkan hikmat-hikmat dunia. Paulus mengatakan, untuk memahami Tuhan, untuk memahami Allah, untuk memahami hikmatnya, untuk memahami rahasianya, harus dengan pertolongan Roh Kudus. Di ayat 9, Rasul Paulus mengatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang dijadikan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dilanjutkan di ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Paulus mau menerangkan supaya memahami Allah itu jangan dengan ilmu, jangan dengan intelektual, jangan dengan rasio, jangan dengan pikiran yang terbatas. Saya pernah membaca satu buku mengatakan, saya lupa nama tokohnya, memahami Allah dengan pikiran ibarat mengisi air samudra atau air lautan yang luas ke dalam satu gelas yang kecil. Yang terjadi bukan air lautan yang tertampung dalam gelas, tetapi gelas itu kemudian yang akan hanyut, tenggelam, dan tidak akan kelihatan ditelan oleh luasnya dan banyaknya volume atau isi air samudra. Demikianlah memahami Allah kalau mengandalkan rasio. Maka karena itu, mari kita memahami Allah
dengan pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membimbing kita, Roh Kuduslah yang menuntun kita, Roh Kuduslah yang mengajarkan kebenaran. Sebagaimana Tuhan Yesus telah ajarkan itu kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga. Di Yohanes 14, di ayat 26 dikatakan demikian, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang tahu rahasia Allah karena Dia datang dari Allah. Akal pikiran manusia tidak akan dapat menyelaminya. Bagaimana cara kita menerima Roh Kudus? Yaitu percaya dan beriman. Maka karena demikianlah rumusan iman di Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita memahami hikmat Allah dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus membimbing, Tuhan yang memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Yesus, ajar kami mengerti hikmat Tuhan dan bukakan rahasia-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi dengan pertolongan Roh Kudus. Karena sekering sekali ya Bapa, akal berpikir kami yang sempit kami pakai untuk memahami Tuhan, malah semakin menjauhkan kami, malah semakin menarik kami ke pemahaman dunia sehingga kami tidak percaya kepada Tuhan. Maka ajar kami menyangkal diri dan biarkan hati kami dibuka untuk tempat Roh Kudus berdiam. Dan dengan demikian Roh Kudus yang kemudian membukakan mata rohani kami, mencelikkan kami melihat kuasa, hikmat dan rahasia Allah. Dengan demikian kami juga dimampukan melihat kehadiran-Mu dalam seluruh situasi kehidupan kami, dalam susah dan dalam senang. Dalam masa-masa krisis karena pandemi COVID-19, baik juga ketika kami nanti akan bersuka cita ketika ada harapan bahwa pandemi ini akan segera lewat, atau setidak-tidaknya kebijakan pemerintah melakukan lockdown atau PSBB juga akan segera dilonggarkan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, agar dalam segala situasi tersebut kami melihat kehadiran Allah. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua, berkati jemaat, berkati gereja, berkati negara, berkati pemerintah dan seluruh aparatur kami, agar kami hidup dipimpin Roh Kudus. Inilah doa kami. Kiranya Tuhan terima, Tuhan sempurnakan, dan Tuhan kabulkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selamanya. Amin.